Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ramadhani, para suster, opa oma, bapak ibu, saudara saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun semua yang merayakannya secara live streaming di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Ketika saya menyampaikan kepada Romo Denny untuk memimpin misa, lalu Romo memberikan tugas kembali kepada saya untuk berkhotbah. Saya sebenarnya kurang percaya diri berkhotbah di depan pembina saya waktu top. Tapi karena taat saya harus. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari masih ingat bacaan Injil kemarin, hari Sabtu. Kira-kira Yesus meminta kita untuk apa? Kalaupun tidak bisa, pasti bisa baca Rua atau Katolik ada bacaan harian di sana. Ada yang bisa menjawab. Pemanasan. Dalam khotbah di bukit, lewat kisah Injil kemarin, Yesus meminta masing-masing kita untuk menjadi matahari. Matahari itu memberikan sinarnya baik kepada yang jahat maupun kepada yang baik. Menjadi matahari, kita diminta untuk menjadi matahari. Bertobat, berarti kita bertobat untuk menjadi seperti Allah yang murah hati. Seperti Yesus, sang matahari sejati.
pertanyaan berikut. Hari ini hari keberapa kita menjalani masa retret agung? Mulai dari Rabu Abu. Hari ini hari keberapa? Hai. Halo, hai. Hari ke-11. Ya, sudah 11 hari mulai dari Rabu Abu. Apa yang terjadi atau apa perubahan yang ada dalam diri dan hidup kita selama 11 hari hingga pagi hari ini? Apakah menjadi semakin baik, semakin dekat dengan Tuhan, atau justru semakin jauh dari Tuhan? Contoh nyata, waktu jalan salib itu sedikit orang. Padahal 2 kali loh misalnya, pagi dan sore. Yang pagi saya bisa hitung, yang sore juga saya hafal muka-mukanya. Berarti belum ada pembaharuan yang total dalam hati dan hidup kita. Kitab Kejadian dalam bacaan pertama tadi mengajarkan kepada kita untuk bertobat sebagaimana Abraham meninggalkan negeri Haran, negeri kelahirannya, menuju negeri yang belum pasti. Tetapi karena taat Abraham menjalankan itu. Tobat, kita diminta untuk meninggalkan segala kenyamanan selama hari-hari yang telah berlalu. Membuat kita malas ke gereja, membuat kita malas untuk mengambil bagian dalam kegiatan ber-KBG, berlingkungan. Membuat kita malas untuk merayakan Ekaristi setiap hari Minggu. Meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita segan untuk menjumpai sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Romo Denny dalam pengantar tadi mengatakan bahwa kita semua sementara berada di atas gunung untuk menyaksikan kebahagiaan Tuhan. Tetapi untuk sampai di puncak gunung butuh pengorbanan. Tobat, kita diminta untuk mengorbankan segala keinginan daging kita yang membuat kita terpisah jauh dari Tuhan. Pantang meninggalkan hobi-hobi kita yang membuat keluarga terlantar, istri terlantar, suami terlantar, anak terlantar, dan iman semakin terlantar. Itu tobat yang sesungguhnya. Meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Dan untuk sampai pada puncak, baik Rasul Paulus dalam bacaan kedua maupun Yesus dalam Injil tadi mengingatkan kepada kita. Untuk mengalami kebahagiaan sejati, satu-satunya jalan adalah jalan salib. Kalau jalan potong itu kebahagiaan semu, tetapi jalan salib kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita diingatkan untuk mencapai kebahagiaan sejati tidak ada pilihan lain kecuali jalan salib. Jalan yang telah ditempuh Yesus dan jalan itu Yesus wariskan kepada kita untuk kita tempuh agar kita bersatu dengan Allah Bapa di dalam kerajaan surga kelak. Semoga lewat ketiga bacaan suci pada hari Minggu Prapaskah yang kedua, kita semakin diingatkan, disadarkan dan dimampukan untuk berani meninggalkan segala kenyamanan kita, menempuh jalan salib, jalan penderitaan yang akan menghantar kita menuju sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.